bertarunglah dengan secara sportif, bertarunglah dengan secara demokratif. Jangan melakukan dengan cara yang sudah dilakukan dulu. Sekarang cara yang kalian lakukan dulu berhasil di tahun 2017 karena lawan kalian adalah Ahok yang double minoritas. Sementara yang kalian lakukan di 2019 mendukung Prabowo Subianto berhadapan dengan Pak Jokowi ini tidak berhasil. Lalu sekarang kalian akan melakukan ini, mencoba-coba lagi, siapa tahu berhasil. Nggak akan bisa, Mas. Dan yang jelas sekarang kalian sudah kehilangan mayoritas suara masyarakat Jawa Timur, terbukti dengan hasil survei itu. Kalau misalkan kalian tidak percaya, terserah. Kita buktikan nanti pada saat pencoblosan di bulan Februari 2024. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pendukung Anies Baswedan yang nggak percaya hasil survei. Kayaknya mereka mau gunakan cara-cara di Pilkada DKI 2017 nih. Kemarin kan memang hasil survei dari SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting ini menunjukkan perolehan suara atau elektabilitas ketiga bakal calon presiden khususnya di Jawa Timur. Nah, ketika disajikan data, ada dua data. Yang pertama ini adalah ketika mereka ini baca pres ini adalah dipilih secara tunggal, tidak berpasangan dengan siapapun. Ini Ganjar Pranowo mendapatkan 44%, kemudian Prabowo Subianto mendapatkan 23%, sementara Anies Baswedan mendapatkan 14,2%. Sementara sisanya ini belum memilih. Nah, ketika kemudian ketiga baca pres ini disandingkan dengan bacawa pres, ketika Ganjar disandingkan dengan Ridwan Kamil, ini kemudian mendapatkan suara 46%. Lalu Prabowo dengan Erick Thohir tetap 23%, sementara Anies Baswedan dan Caimin ini justru malah menurun menjadi 12%, sisanya belum menentukan pilihan. Nah, ini di Jawa Timur. Survei ini dilakukan di Jawa Timur dan kemudian dilakukan antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 September. Intinya apa? Intinya ini adalah dilakukan sesaat setelah deklarasi Anies Caimin atau Amin di Surabaya beberapa waktu yang lalu, pas tanggal 2 September. Ketika Anies hanya sendiri, itu tetap kalah meskipun suaranya 14%. Padahal sebelumnya di survei Litbang Kompas, suara Anies Caimin ini sempat 16%, sekarang anjlok lagi, nyungsep lagi di 14%. Anies Baswedan sendiri. Lalu ketika disandingkan dengan Caimin, justru suaranya malah tinggal 12%. Yang 2% pindah ke suaranya Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil pada waktu itu. Nah, ini intinya apa? Intinya bahwa Anies Baswedan di Jawa Timur ini nggak ada suaranya. Cuma 14%, nggak akan ngangkat apa-apa setelah deklarasi. Nah, yang lebih parah lagi, ketika disandingkan dengan Caimin, suaranya justru malah jeblok. Tapi dengan PD-nya, kemarin Caimin kan 2 hari yang lalu, ini dengan PD-nya mengatakan bahwa suara kami menang di Jawa Timur berdasarkan hasil survei dari Polmark Indonesia milik EF Saifullah Fatah. Nah, dengan hasil ini menunjukkan apa? Bahwa kedua pasangan ini, Anies dan juga Caimin, ini tidak punya pengaruh apa-apa di Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur, mayoritasnya NU, ini lebih cenderung memilih Ganjar Pranowo dengan 44%. Nah, ketika Ganjar Pranowo disandingkan dengan Ridwan Kamil, ini kemudian mendapat suara 46%. Ini baru dengan Ridwan Kamil. Belum kalau misalkan ternyata di survei disandingkan dengan Mahfud MD, bayangkan akan mendapatkan suara berapa persen coba? Karena kita tahu Pak Mahfud ini orang Jawa Timur, orang Madura. Nah, bisa jadi suaranya juga akan semakin naik lagi. Tapi yang jelas, Caimin sebagai orang Jawa Timur yang seharusnya bisa mendongkrak suara dari Anies Baswedan justru malah membuat suara ini nyungsep. Malah membuat suara ini anjlok. Nah, kenapa seperti ini? Kalau bagi saya, mungkin ini adalah efek dari pengkhianatan dulu yang dilakukan oleh Caimin kepada pamannya, kepada Gus Dur, almarhum Gus Dur.
tentang rebutan Partai Kebangkitan Bangsa. Ini yang mungkin masih ingat di benak masyarakat Indonesia sampai sekarang. Itu survei tanggal 2 sampai tanggal 11. Nah, kemudian kemarin, 2 hari yang lalu, ini kan terjadi juga peristiwa ketika Anies Baswedan dan Caimin berkunjung ke Petamburan, sowan ke Rizik Syihab. Kemudian ada videonya di sana ketika Caimin kemudian cium tangan kepada seorang residivis bernama Rizik Syihab ini. Nah, kalau masyarakat Jawa Timur kemudian tahu dengan ini, nah ini mungkin ada yang belum tahu ya. Saya kasih tahu nih, kemarin tuh Caimin cium tangan loh ke Rizik Syihab. Nah, kalau misalkan masyarakat Jawa Timur sudah tahu tentang hal ini, Caimin cium tangan kepada seorang residivis yang dulu pernah menghina pamannya, yang pernah menghina almarhum Gus Dur. Lalu kemudian sekarang dilakukan survei lagi di Jawa Timur. Entah berapa persen tinggal suaranya Caimin ini. Sekarang bayangkan coba, baru deklarasi, suaranya tinggal 14%. Disandingkan dengan Caimin tinggal 12%. Nah sekarang kalau misalkan video ini sudah ditonton oleh jutaan masyarakat Jawa Timur, bahwa Caimin kemudian cium tangan Rizik Syihab. Saya nggak bisa membayangkan kalau di survei hari ini berapa persen suara mereka. Sudah pasti jeblok lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, pendukung Anies Baswedan terutama di media sosial, ini mereka nggak percaya dengan hasil survei. Alasannya mereka mengklaim bahwa lembaga survei, terutama yang memberikan survei sekarang, SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting, ini adalah lembaga survei bayaran, kata pendukungnya Anies Baswedan. Lalu kemudian mereka mengkait-kaitkan dengan kejadian di Makassar, Jalan Sehat kemarin. Ketika diklaim jutaan orang yang mengikuti Jalan Sehat ini menunjukkan bahwa mereka ini pro kepada perubahan yang digaungkan Anies Baswedan, kemudian mereka juga menyangkal hasil survei itu. Nah, sekarang yang terbaru, mereka ini juga mengkaitkan dengan hasil survei SMRC juga di tahun 2017, ketika Pilkada DKI di putaran pertama. Mereka kan memenangkan pasangan Ahok Jarot. Kemudian di nomor 2 ini baru Agus Silvi, dan nomor 3 Anies Sandi. Ada di posisi ketiga Anies Sandi, tapi pendukung Anies Baswedan ini juga mengatakan dulu di Pilkada 2017 kami selalu ada di posisi ketiga, tapi kenyataannya kami menang kok. Nah, sekarang begini loh, survei yang dilakukan ini adalah putaran pertama, ketika masih ada Agus, Ahok, Jarot ini menempati posisi pertama dengan jumlah suara lebih dari 30%. Lalu masuklah putaran kedua. Dari hasilnya itu, Agus Silvi ternyata gugur, yang maju adalah Ahok Jarot dan Anies Sandi. Nah, kemudian di saat itulah terjadi situasi keadaan yang membuat pilkada ini menjadi paling brutal se-Indonesia, yang memainkan isu agama. Mengkriminalisasi Ahok dengan mengatakan dia menista agama hasil video editan Buniani. Ya mesti aja mereka menang, karena mereka memainkan isu itu. Nah itulah yang membuat mereka akhirnya optimis, ini bisa terulang lagi, meskipun kami nanti selalu disurvei di peringkat ketiga, tapi kami yakin bisa menang, bermodal dengan pengalaman di 2017. Nah, berarti kalau mereka menyimpulkan seperti itu, meskipun kami di survei peringkat nomor 3, tapi kami bisa mengulang di Pilkada 2017, kami bisa memenangkan, ini ada indikasi mereka mau memainkan isu SARA lagi, isu agama lagi. Apalagi mereka sekarang menggandeng Rizik Syihab. Meskipun mereka membantah ini kemarin ada agenda politik, tapi karena mereka diundang sebagai saksi pernikahan anaknya Rizik Syihab yang kelima. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa memungkiri itu adalah agenda politik. Karena apa yang datang, mereka ini berpasangan. Anies dan Caimin datang berdua, duduk mengapit Rizik Syihab. Sama seperti foto ketika Anies kemudian duduk bersama dengan Rizik Syihab di tahun 2017. Sama juga dengan Prabowo Subianto yang duduk ngapit Rizik Syihab bersama dengan Amin Rais di tahun 2019. Nah sekarang juga terjadi lagi. Nah ini kan semacam deja vu bagi kita semua. Terutama yang tidak bersinggungan, terutama bagi kita yang tidak sepaham dengan mereka, yang selalu memainkan isu SARA, memainkan isu agama, memainkan konflik
yang melakukan politik identitas. Ini sepertinya cara-cara ini yang akan dilakukan lagi. Cuman kita nggak tahu bagaimana caranya nanti. Karena apa? Karena kalau dulu ketika menghadapi Ahok, Basuki Cahayapurnama, ini sudah jelas. Ahok ini adalah seorang double minoritas. Dia adalah non-muslim, kemudian etnis Tionghoa. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ini adalah orang dengan etnis sama-sama orang Jawa, lalu kemudian juga mereka ini beragama Islam, tapi nanti isu mana lagi, isu sara mana lagi yang akan mereka mainkan, entah. Tapi yang jelas kita harus tetap waspada bahwa ketika mereka kemudian membantah hasil survei, mereka nggak percaya itu, dan kemudian menyeret-nyeret lagi, flashback lagi ke tahun 2017 tentang hasil survei dari lembaga yang sama, sepertinya kok bagi saya mereka akan melakukan cara-cara yang sama. Karena apalagi didukung oleh Rizik Syihab sekarang yang mereka datangi. Meskipun mereka membantah apapun itu. Tapi bukti berbicara, foto berbicara, video juga berbicara. Semua bisa menyaksikan itu bahwa mereka sekarang lagi uji nyali untuk mendekati Rizik Syihab lagi. Mengadu nasib, siapa tahu Rizik Syihab mau membantu. Meskipun sampai detik ini, gerombolan ini 212, para pengasong agama ini, para penjual agama ini belum menentukan arah dukungan mereka. Tapi Anies sangat berharap mereka akan mendukung ke kubu Anies Baswedan. Nah, kalau misalkan ini terjadi, bisa dipastikan nanti dukungan mereka kepada Prabowo Subianto juga akan ditarik. Nah, kemungkinan akan melemah kubu Prabowo Subianto. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Lalu dengan kita banyak yang menyampaikan seperti ini, kubu Anies Baswedan, pendukung-pendukungnya di Twitter ini kemudian mereka meracau, mengatakan bahwa kalau misalkan kita ini ada di urutan ketiga, ngapain kalian ngurusin kami? Urusin aja junjungan kalian, urusin aja capres idola kalian, ngapain ngurusin kami? Masalahnya begini, Mas, kalau kita tidak memberikan informasi ini, tidak memberikan kewaspadaan ini kepada masyarakat, kalian terlena. Kalau kalian dibiarkan, kalian akan dengan seenaknya memainkan isu ini, isu konflik berbasis sara dengan berkedok agama. Itu sudah terjadi. Di 2017 terjadi, di 2019 juga terjadi. Meskipun Pak Jokowi di tahun 2019 ini sama-sama orang Jawa dengan Prabowo, kemudian sama-sama juga Muslim, tapi tetap aja digiring-giring di fitnah anti-Islam, kemudian PKI, keturunan PKI. Lalu kemudian Prabowo yang saat itu diklaim sebagai tokoh yang di hasil ijtima ulama. Sementara kalau orang yang bukan hasil ijtima ulama tidak boleh dipilih. Itu kan permainan politik identitas. Sementara sekarang kita masih belum tahu arahnya. Tapi yang jelas kita tetap harus waspada dengan mereka. Karena apa? Ya karena ini ada sosok Rizik Syihab. Bukannya kita takut, enggak. Tapi cara-cara yang kalian lakukan itu benar-benar sangat menjijikan. Ayolah, kalau memang ingin menjadi pemenang di negeri ini, bertarunglah dengan secara sportif, bertarunglah dengan secara demokratif. Jangan melakukan dengan cara yang sudah dilakukan dulu. Sekarang cara yang kalian lakukan dulu berhasil di tahun 2017 karena lawan kalian adalah Ahok yang double minoritas. Sementara yang kalian lakukan di 2019 mendukung Prabowo Subianto, berhadapan dengan Pak Jokowi, ini tidak berhasil. Lalu sekarang kalian akan melakukan ini, mencoba-coba lagi, siapa tahu berhasil. Nggak akan bisa, Mas. Dan yang jelas sekarang kalian sudah kehilangan mayoritas suara masyarakat Jawa Timur, terbukti dengan hasil survei itu. Kalau misalkan kalian tidak percaya, terserah. Kita buktikan nanti pada saat pencoblosan di bulan Februari 2024. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk pemilu yang demokratik. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.